Upaya untuk mendisiplinkan warga masyarakat dalam budaya bermasker, petugas gabungan tidak hanya menyasar warga perkotaan, namun untuk memberikan himbauan budaya bermasker juga dilakukan ke pelosok desa di wilayah Kota Batu. Mensosialisasikan budaya bermasker terus dilakukan petugas kepolisian bersama TNI, BPBD, dan Satpol PP Kota Batu. Kali ini pendisiplinan bermasker tidak hanya kerumunan warga di warung dan tempat perbelanjaan di tengah kota, namun pendisiplinan warga bermasker dilakukan petugas gabungan hingga ke pelosok desa. Dalam operasi disiplin bermasker, petugas menemukan beberapa warga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang beraktivitas di luar rumah tidak memakai masker. Tidak hanya memberi masker gratis, namun petugas juga memberikan sanksi kepada warga yang tidak memakai masker. Adapun sanksi tersebut untuk menghafal Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun anehnya, para pelanggar tidak memakai masker tidak semua hafal Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kapolres Batu menjelaskan, pihaknya akan terus terjun ke lapangan hingga ke desa dengan tujuan untuk mendisiplinkan dan memberi himbauan masyarakat agar masyarakat tidak melupakan ketika beraktivitas di luar rumah untuk memakai masker. Untuk mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran virus corona, petugas gabungan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar selalu memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah dan selalu mentaati protokol kesehatan. Kita laksanakan apa yang menjadi instruksi dari Bapak Presiden, yaitu Inpres nomor 6 tahun 2020, dalam rangka utamanya pendisiplinan serta pengawasan protokol kesehatan oleh masyarakat. Ya, jadi kita akan terus turun ke lapangan untuk mengecek, untuk mengawasi, untuk memastikan bahwa masyarakat betul-betul melaksanakan kegiatan dengan tetap disiplin menggunakan masker maupun protokol kesehatan lainnya. Jadi disiplin adalah vaksin saat ini. Mungkin masyarakat masih ada yang kelupaan masker, ketinggalan masker, pakai masker yang nggak benar. Nah, ini tugas kita semua untuk mengingatkan. Ya, kami tidak akan pernah bosan untuk terus-menerus mengingatkan masyarakat. Untuk sanksinya yang tidak bermasker, tentunya nanti akan kita sesuaikan. Ya, kita sampai saat ini masih memberikan teguran, memberikan sanksi-sanksi, antara lain tadi kita suruh mengucapkan Pancasila, nyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, supaya apa? Supaya masyarakat ada budaya malu, tidak menggunakan masker. Ya, besok-besok kalau ada diulangi lagi orang yang sama, ya tidak hanya mengucapkan Pancasila, nanti kita suruh kerja sosial. Kami akan koordinasi dengan Pemkot, sesuai dengan aturan dari Pemkot nanti kerja sosial bersih-bersih di mana mungkin nanti kita berlakukan sesuai dengan apa yang diatur nanti oleh pemerintah Kota Batu. Yanto Yancung melaporkan. Pasca terinfeksinya 23 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batu, kompleks perkantoran pemerintah di Kota Batu tutup total. Hal ini sebagai upaya pencegahan terjadinya klaster baru di lingkungan perkantoran. Beginilah suasana kompleks perkantoran di pemerintah Kota Batu. Terlihat tak satupun aktivitas pelayanan pada setiap kantor dinas yang ada di kompleks perkantoran. Kebijakan penutupan ini merupakan upaya pencegahan klaster baru pada perkantoran. Penutupan kompleks perkantoran secara total ini dilakukan pasca 23 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Batu dinyatakan positif COVID-19. 4 ASN diantaranya meninggal dunia. Kasubag Humas Pemerintah Kota Batu membenarkan penutupan sementara secara total di kompleks perkantoran pemerintah Kota Batu. Dan tidak satupun yang diperbolehkan melakukan pelayanan di kantor, namun harus melakukan pelayanan dengan cara work from home atau WFH. Penutupan sementara secara total ini dilakukan hingga tanggal 23 Agustus 2020 dan masuk aktif kembali hari Senin 24 Agustus 2020 dan seluruh ASN akan dilakukan pengecekan kesehatannya.
Hingga saat ini terkonfirmasi untuk aparatur sipil negara berjumlah 23 ASN maupun THL, dan 4 diantaranya meninggal dunia, serta 12 ASN dinyatakan sembuh. 7 orang menjalani isolasi mandiri. ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Batu tidak libur, namun bekerja di rumah sesuai dengan tusinya masing-masing. Dan pekerjaan ini yang dibebankan oleh ASN ini nantinya harus dilaporkan kepada atasan langsungnya. Jadi sekali lagi ASN tidak libur, namun tetap bekerja di rumah. Sedangkan kita melakukan penutupan balai kota atau bekerja di rumah karena kita steril gedung kami dengan mulai hari Jumat kemarin kita steril, kita semprot, mengingat pada kantor kami dari para ASN ini baik PNS maupun non PNS ini ada yang terkonfirm positif, yaitu sejumlah 23 orang. Sedangkan yang 12 alhamdulillah dinyatakan positif dan yang 4 meninggal dunia. Mudah-mudahan kami semuanya nantinya akan terlindung dan bebas. Nanti pada hari Senin kita masuk, kita awali dengan pengecekan kesehatan kembali kepada seluruh ASN. Yanto Yanjung melaporkan. Libur nasional memperingati Tahun Baru Hijriah berdampak pada sepinya beberapa terminal di Kota Malang. Akibatnya jumlah penumpang semakin menurun dan armada yang beroperasi pun berkurang. Libur nasional memperingati Tahun Baru Hijriah tidak signifikan berdampak pada meningkatnya volume kendaraan di Kota Malang, tetapi pada semakin sepinya penumpang di beberapa terminal di Kota Malang. Sepinya penumpang ini tidak mengherankan karena kondisi sekarang yang masih dalam pandemi COVID-19 berbeda dengan pada tahun lalu. Akibatnya jumlah penumpang semakin menyusut dan armada yang beroperasi pun turun 50% dibandingkan pada kondisi hari biasa. Hal ini tentu saja semakin memberatkan para sopir karena penghasilan semakin menurun sehingga sebagian para sopir menunggu penumpang di terminal dan lainnya mencari penumpang di jalan. Menurut salah seorang sopir menjelaskan, sudah sangat sulit kondisi penumpang bisa kembali ramai, tetapi dengan normalnya lagi aktivitas termasuk sekolah nantinya bisa membantu memperbaiki penghasilan para sopir kembali. Di Terminal Landung Sari Telogomas juga terlihat hal yang sama. Banyak kendaraan dari beberapa jurusan yang tidak terlihat satupun di dalam terminal. Tidak hanya itu, bis antar kota dalam provinsi pun menumpuk di terminal menunggu antrian keberangkatan. Ya kalau tanggal merah itu berkurang penumpang. Berkurang betul Pak ya. Berapa persen dibandingkan kondisi normal Pak? Ya 50%. 5% Pak ya? 50%. Untuk armada yang beroperasi juga Ya berkurang? berkurang Pak 50%. Biasanya berapa Pak biasanya? 60 jadi 30. Dari 30 Pak ya. Ya. Pak ini kan kondisi masih pandemi Pak ya. Ya. Untuk penumpang belum ada perubahan ya? Menurun. Iya, Rupanya maksudnya. menurun. Ya, menurun gratis. Drastis Pak ya. Ya. Jadi untuk hari-hari agak repot juga kalau Pak ya, kalau Pak masih kan keadaan normal kayak anak sekolah masuk, kantoran masuk Ya. itu agak nyari enak. nah enak Pak ya. Ya. Jadi sebagian sekarang lebih banyak mencari di jalan aja Pak ya. Oh, dampaknya banyak sekali. Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Berarti libur ini kelihatan cuma berapa ya? Apanya? Ya angkutan yang beroperasi kalau libur ini. Kayaknya 50%. 30-an berarti. Separuhnya dari Pak. hari biasa. Tapi separuh masih banyak juga Pak ya. Iya. Masih banyak Pak. Untuk satu rute aja nih. Berapa rute ini Pak dari sini? Di sini armadanya. Malang mana Madiopuro. Malang, pasar besar. Pasar besar. Ya itu di sini kan armadanya 15. Jam jalan sekitar 25-30. Pak harapan Pak sebagai pengemudi Pak gimana nih ke depannya seperti apa nih? Ya ke depannya ya keadaan kepengennya semula. Ya semula jadi nyari uang itu enak, nyari penumpang enak. Ya. Gitu loh. Ya pokoknya normal lagi Dengan lah. catatan kondisi pandemi harus segera normal dulu Pak ya. Iya normal. Ketika biar aktivitas sekolah juga masih bisa kembali normal Pak ya. Nah itu Oke. ya. Corona ini.
Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat kondisi pasar sepi serta daya beli masyarakat yang menurun, harga jual sejumlah bahan komoditi di pasar kembali merosot. Harga cabai rawit yang sempat naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah yang sempat naik menjadi Rp30.000 per kilo, kini turun menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Harga jual sejumlah bahan komoditi seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih sempat mengalami kenaikan dan kini kembali merosot. Sebelumnya, harga jual cabai rawit di kisaran Rp20.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah yang sebelumnya dijual dengan harga yang sempat turun ke harga Rp12.000 dan naik menjadi Rp20.000 per kilo, kini turun menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk bawang merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilo, kini turun menjadi Rp25.000 per kilo. Sementara kenaikan terjadi pada bawang putih. Harga jual bawang putih sebelumnya Rp15.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp18.000 per kilonya. Menurut pedagang, turunnya harga jual sejumlah bahan komoditi ini, salah satu penyebabnya adalah kondisi pasar yang sepi, serta daya beli masyarakat yang menurun, sehingga pedagang terpaksa menurunkan harga jual. Untuk stok komoditi di pasar sejauh ini masih aman. Kalau bulan ini semuanya barang agak turun harganya, Mas. Lombok kecil sekarang 16.000. Cabai besar sama 16.000. Kalau yang lombok cabai Lombok acar itu masih tetap harganya stabil 20.000. Kalau bawang merah sekarang lagi turun, harganya 25.000. Bawang putih yang naik sekarang menjadi 18.000. itu pengaruhnya apa, Pak? Kalau cabai-cabai sekarang lagi musim, yang belanja nggak ada. Kalau bawang, Kalau bawang merah sekarang ya lagi musim, oh ya, mana-mana musim sekarang. cabai juga, Pak ya. Cabai juga musim, lagi musim. Ini daya beli masyarakat gimana, Pak? Ya agak pengurangan sekarang. Ya, sekarang ya ini kena dampaknya COVID ini. Seperti gini ini pasarnya sepi. Iya. Turunannya ya mulai ada COVID itu mulai turun barang-barang. Kan barang numpuk-numpuk, yang beli nggak ada. Simon Alfredo melaporkan. Menurunnya volume air untuk kebutuhan lahan pertanian berdampak pada mulai diberlakukannya penggiliran jatah air di kawasan Gading Kulon Dau. Tidak maksimalnya ketersediaan air untuk pertanian mengakibatkan hasil panen turun, ditambah harga sayuran yang saat ini masih belum ada kenaikan dan tidak jarang membuat petani merugi. Beginilah pemandangan di beberapa lahan pertanian di wilayah Dau, Kabupaten Malang. Lahan pertanian mulai kekurangan air sehingga lahan belum optimal dimanfaatkan serta hasil panen yang mulai berkurang. Seperti yang terlihat di kawasan lahan pertanian di wilayah Petung Sewu, Selorejo, dan Gading Kulon yang banyak terdapat lahan tanaman jeruk dan juga sayuran. Di lahan pertanian jeruk di pinggir Jalan Raya Petung Sewu menuju Kucur ini, tanaman jeruk yang masih kecil terlihat belum mendapatkan penyiraman dan tempat penyiraman air dalam kondisi kosong. Di beberapa kawasan khususnya di Gading Kulon, penggiliran jatah air mulai diberlakukan agar para petani bisa secara merata mendapatkan jatah air untuk lahan pertanian. Air di kawasan Gading Kulon maupun Selorejo sering tidak mencukupi ketika kemarau untuk kebutuhan penyiraman pun dan perendaman sehingga tidak jarang hasil panen berkurang, terlebih saat ini harga sayuran yang sebagian sedang dalam kondisi turun drastis. Menurut salah seorang petani menjelaskan, turunnya harga sayuran ini yang menjadi masalah utama karena besarnya biaya pengeluaran sering tidak kembali modal dan petani merugi. Di lokasi, para petani sedang melakukan perendaman tanaman dengan waktu gilir 5-7 hari sekali, dan ketika kemarau agak panjang, biasanya waktu mendapatkan jatah air lebih lama. Para petani berharap harga sayuran ini bisa membaik sehingga petani tidak merugi dan mendapatkan keuntungan. Berapa hari sekali? 1 minggu. 1 minggu berarti 7 hari, Pak ya. Iya, 7 hari. Ini kan kemarau juga masih belum ini, Pak ya. Iya. Paling lama dapat berapa hari, Pak? Paling lama? Paling Pernah? lama kalau tidak
Ada hujan. Kalau hujan ya, Kalau tidak ada hujan, kalau tidak ada hujan ya 15 15 hari Pak ya. Paling 15 hari kalau untuk sayur agak repot juga Pak ya. repot Kalau sayurnya masih kecil Pak ya. ya. Pak, kalau gitu bisa berkurang berapa persen hasilnya Pak? Kalau tanaman kurang air, misalkan berambang kurang air, tomat kurang air, bisa berkurang berapa persen Pak? Kalau banyak hujan itu ya, Kalau kurang hujan, kurang air, ya kurang air ya, berarti ya 30%-an ada? 20%, 20%-an hilangnya Pak ya. Iya. Pak, untuk harga sayuran saat ini gimana Pak harganya? Kalau harganya itu tentu. Saat ini. Saat ini ya tomat ini petian itu. Satu peti sewidak 6.000. Berarti harganya berarti lagi turun Pak ya? Oh, turun besar ya. Turun besar saat ini Pak ya? Ya. Pak, kalau untuk Dongkol turunnya banyak, 1.000 1.000 per kilo. per kilo. Pak, berarti kalau sudah gini biaya pengeluaran gimana? Bisa kembali nggak? Kalau 1.000 ya nggak kembali. Nggak kembali Pak, kalau 1.000 Pak ya? Iya. Oh, di samping air bagian sudah mulai digilir juga harga juga masih tetap rendah Pak ya? Kalau rendah. Harga di bawah, jadi petani bisa rugi kalau gitu Pak ya? Rugi banyak ya? Rugi banyak. Kalau airnya bayar ya. Ya. Nah kalau itu pupuknya Ya. itu Berarti pengeluaran ini juga lumayan banyak Pak ya kalau gini Pak ya? banyak Oke. pengeluarannya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menyambut tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah, Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang meresmikan Masjid Salsabila dan 3 unit sistem penyediaan air minum atau SPAM di 3 kecamatan di Kabupaten Malang. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, dijadikan momen bagi Perumda Tirta Kanjuruhan untuk meresmikan Masjid Salsabila dan 3 unit SPAM di 3 kecamatan yang telah rampung dibangun. Acara peresmian masjid dan 3 unit SPAM ini, selain dihadiri oleh Bupati Malang Sanusi, juga dihadiri oleh Kepala OPD di Pemkab Malang dan keluarga besar Perumda Tirta Kanjuruhan. Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Dr. Andes Syamsul Hadi Esos MM, dalam laporannya mengatakan, di momen peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, Perumda Tirta Kanjuruhan berbahagia karena kinerja perusahaan telah mendapat beberapa penghargaan, di antaranya sebagai BUMD terbaik kedua se-Jawa Timur dalam bidang pelayanan air minum, dan peringkat ke-6 nasional BUMD penyelenggara SPAM tahun 2019 untuk kategori jumlah pelanggan 1.000 sambungan rumah. Ditambahkan oleh Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan bahwa momen peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah dijadikan sebagai momen untuk meresmikan Masjid Salsabila yang telah rampung dibangun dan peresmian 3 SPAM masing-masing di Desa Mangliawan di Kecamatan Pakis, Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji, dan Desa Bantur Kecamatan Bantur. Sementara, dalam kesempatan ini Perumda Tirta Kanjuruhan juga memberikan santunan kepada warga, di mana santunan diserahkan oleh Bupati Malang. Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Perumda Tirta Kanjuruhan atas peresmian masjid dan 3 unit SPAM. Bupati berharap dengan peresmian masjid nantinya dapat meningkatkan ketakwaan karyawan PDAM kepada Allah SWT. Sedangkan dengan diresmikannya 3 unit SPAM, Bupati berharap nantinya Perumda terus meningkatkan pelayanan kebutuhan air bersih bagi warga Kabupaten Malang. Sementara dalam peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah, menghadirkan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri untuk memberikan siraman rohani kepada karyawan Perumda Tirta Kanjuruhan. Dalam ceramahnya, Kiai Haji Syaifuddin mengajak umat muslim agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Setelah ceramah agama, Bupati Malang didampingi Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan meresmikan Masjid Salsabila dan 3 unit SPAM yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, pemotongan tumpeng, pengguntingan pita, dan peninjauan lokasi masjid. Tahun 2020 itu 6.000 sambungan rumah, dan alhamdulillah sekarang sudah tercapai 4.000. Jadi tinggal 5 bulan ini kurang 2.000 sambungan rumah. Untuk target yang tahun ini memang tersebar di seluruh kecamatan, jadi ada 20
6 kecamatan, mulai dari unit Ngantang sampai dengan Apel Gading. Untuk yang 3 itu anggaran yang teralokasi. Kalau untuk 3 spam yang sudah kami bangun itu kurang lebih 5 miliar, jadi 3 miliar untuk pembangunan di Wendit, mata air Wendit, dan yang 2 miliar untuk pembangunan sumur bor di Bantur sama di kantor pusat. Itu setiap harinya bisa menghasilkan berapa liter? Jadi masing-masing untuk perencanaan Wendit itu 120 liter tahap pertama, kemudian untuk yang di sini itu 20 liter per detik, dan di Bantur itu 5 liter per detik. Kalau distribusinya nanti gimana? Kalau distribusinya semua pakai pompa ya, semua pakai pompa. Kalau untuk sumber air Wendit itu karena mata air kita bangun penangkap, baru penangkap itu kita pompa jaringan pipa, kemudian langsung ke penangkap. Kalau untuk yang di sini ini kan sumur bor ya, kedalaman kurang lebih 100 meter, baru nanti kita konstruksi, kita pompa, nanti ke depan kita bangunkan menara, baru nanti didistribusikan kepada masyarakat. Tapi sekarang sudah langsung bisa didistribusikan kepada masyarakat, langsung dari sumur bor ke jaringan. Spam ini bisa meng-cover berapa kebutuhan rumah kami? Jadi untuk yang di sini 2.000, untuk yang di Bantur itu 500, untuk yang di Wendit itu bisa 10.000. Jadi kurang lebih 14.500. Habis biaya berapa? Tadi sudah saya sampaikan untuk investasi kurang lebih 5 miliar. Itu sudah operasional? Dari PDAM. Sudah operasional? Sudah operasional. Dan sekarang sudah tadi diresmikan oleh Pak Bupati, dan alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari untuk membangun spam baru? Ya, kita terus mencari peluang baru ya, karena ke depan ini kita tidak bisa mengandalkan dari mata air, karena secara geografis memang mata air ini terus menurun karena mungkin perkembangan daripada proses alam. Namun untuk ke depan kita akan mencoba mengelola air sungai yang sudah ada progres penyusunan FS dengan pihak investor yaitu di Malang Selatan. Itu kita akan memanfaatkan Kali Lesti yang ada di Kecamatan Bantur ini. Kita sudah mendapatkan rekom dari PJT itu 1.000 liter per detik, dan untuk perencanaan pertama akan kami ambil 600 liter per detik. Itu dari 3 spam. Sekarang tahapannya sudah sampai mana? Tahapannya sekarang dalam penyusunan FS. Jadi nanti setelah FS selesai, insya Allah dalam bulan ini, kemudian kita evaluasi kalau memang itu sudah kedua belah pihak sudah setuju, baik itu pemerintah daerah maupun pihak investor, baru nanti ada penandatanganan, baru akan dilaksanakan lelang dulu, baru nanti akan dilaksanakan pembangunan. Satu tahap atau beberapa bulan bang untuk lelangnya? Kalau untuk lelang 1 tahap. Simon Alfredo melaporkan.